in memory queue. Jadi di sini kita punya case study, kita ingin membuat sistem registrasi newsletter, di mana user bisa memasukkan email, kemudian emailnya nanti disimpan ke database. Setelah itu akan dikirim email notifikasi bahwa, oh iya kamu sudah terdaftar. Cuma email notifikasi ini sifatnya notifikasi aja, jadi bukan sesuatu yang krusial. Datangnya telat juga nggak masalah gitu ya. Nah, ini code singkat dalam Python, dalam Golang. Nanti saya punya code Python di bawah. Di mana di sini dummy aja, nggak ngapa-ngapain. Send email, dia cuma sleep 5 detik untuk mensimulasikan bahwa itu slow request. Biasanya kan external HTTP call itu lebih lambat ya. Walaupun nggak sampai 5 detik ya, cuma di sini supaya gampang diilustrasikan, kita pasang 5 detik. Terus ada endpoint slash register, ini menerima email, save ke database, kemudian di sini kita mensimulasikan kirim email yang lambat. Ini lambat di sini. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika endpoint ini ditembak, user perlu menunggu sampai 5 detik. Ini kan 5 detik ya. Baru setelah 5 detik ini selesai, kemudian HTTP responsnya dibalikin. Tentunya ini adalah UX yang jelek. Kenapa harus nunggu 5 detik gitu ya? Bisakah kita hanya menyimpan ke database saja? Jadi cukup menunggu ini aja. Setelah itu langsung dibalikin ke user. Jadi inginnya adalah yang blocking buat balikin request tuh hanya bagian sini. Yang ini bisa nanti gitu. Sebelum kita masuk ke solusi, kita coba load test dulu. Jadi kita tembak endpoint register ini selama 10 detik. Dan masing-masing setiap detiknya itu kita nembak dengan rate 100 RPS. Jadi 100 request per detik selama 10 detik. Total ada 1000 request. Di sini ada body.json. Body.json tuh isi requestnya aja sih. Isinya cuma ini, email namanya siapa gitu ya. Nah, kita coba load test ya. Kita jalankan dulu code-nya. Terus kita load test. Load test akan jalan selama 10 detik. Ya, load testnya udah selesai. Hasilnya seperti ini. Bagus dalam artian semuanya balikin 200 ya. 1000 request, semuanya responsnya 200. Oke. Suksesnya juga 100%. Tapi yang jelek itu di sini. Retensinya 5 detik. Lambat ya, 5 detik ya. Tapi ya, good news-nya ini ya. Semuanya sukses. Nah, kita coba Python. Versi Python. Ini sama kayak yang Golang sebenarnya. Sleep juga 5 second. Ini kita pakai Flash ya. Endpoint register. Kemudian kita simulasikan juga send email yang lambat. Setelah itu balikin 200. Jadi 200 ini masih keblok sama send email. Kemudian kita jalankan pakai Gunicon. Gunicon 8080 main app. Dan kita load test lagi, tunggu selama 10 detik. Nah, kelihatan di sini, kalau di Golang tadi incoming request-nya kan banyak ya, cepet ya. Ini cuma satu-satu nih. Muncul satu, terus nanti muncul lagi satu. Kelihatannya nunggu 5 detik. 5 detik kemudian baru muncul. Artinya, tadi total ada 1000 request, yang ke-serve sekarang baru cuma 5. Dan ya nggak banyak gitu ya. Kita tunggu sebentar sampai load testnya selesai. Bentar lagi selesai. Dan nanti kita akan bahas kenapa itu berbeda dibandingkan yang Golang tadi bisa ya bisa semua request kelihatannya ya, bisa ke serve, yang ini enggak. Kalau kita lihat di sini yang ke serve cuma 6. Sisanya enggak nih, 994 sisanya enggak. Latensinya juga jelek nih. 26 second, 30 second, 30 second gitu ya. Nah, kenapa hasilnya beda? Ini karena goroutine sama thread. Jadi yang Golang tadi, tiap kali ada request baru, itu akan bikin goroutine baru. Jadi yang main.go, yang ini, tiap kali ada nembak ke register, itu akan dibikin goroutine baru. Jadi kalau 100 RPS, ya akan ada 100 goroutine yang dijalankan pada 1 detik. Minimum 100. Gimana cara membuktikan itu? Kita bisa menggunakan pprof. Kita ingin melihat berapa goroutine yang beneran dijalankan gitu ya. Jadi di sini saya punya versi yang sama kayak tadi. Bedanya ada import pprof. Sisanya sama persis, nggak ada yang diganti. Kalau itu kita jalankan, terus kita load test lagi. Atau sebelum load test kita buka ini dulu. Nah ini kelihatan, goroutine-nya ada 3. Ini nih endpoint yang sama ya, 8080. Cuma karena kita sudah import pprof, sehingga dapat endpoint baru ini. Di sini kita bisa lihat jumlah goroutine yang dijalankan, cuma ada 3. Tapi kalau kita load test, kita refresh, tuh nambah tuh. 231, 541, sampai nanti 1000, sampai nanti load testnya selesai, nanti akan turun lagi, karena udah selesai. Nah, mulai turun, hingga nanti habis 3. Hasilnya masih sama ya, 5 second, latency, tapi semuanya 200. Nah, yang Python sebenarnya kurang fair yang tadi, karena yang Golang kita
boleh menjalankan GoToTine sebanyak mungkin, tapi yang Python kita hanya menggunakan satu thread sebenarnya. Nah, kalau mau fair, thread di Python bisa dibanyakin juga. Oh ya, sebelumnya coba kita lihat yang Golang ya. Kita jalankan lagi yang Golang. Kita lihat ini ya, memorinya, berapa yang dipakai. Jadi top, PID ini, dia threadnya 17, karena GoToTine itu bukan thread. Terus memorinya 15 MB, ini 14 MB ya. 15 MB memorinya. CPU-nya masih 0. Nah, kita coba jalankan load test lagi, dan kita perhatikan efeknya seperti apa. Di atas sini, load test. Load testnya udah jalan. Ya, sudah jalan. Kalau diperhatikan, memorinya nggak gitu berubah. Masih 15 MB. CPU-nya juga nggak gitu spike. Cukup oke lah ya, memorinya nggak gitu nambah gitu. Tapi memang GoToTine-nya nambah. GoToTine-nya nambah. Nanti kita lihat juga yang Python. Kita coba jalankan yang Python, Unicorn. Terus kita lihat memori usage-nya kayak apa. Unicorn, ada 2. Yang satu worker, satu lagi yang ini ya, yang utama. Jadi workernya 87885. Kita dengerin itu coba. PID ini. Oke, threadnya 1. Terus memorinya 22 MB. Kita load test. Sorry, bukan yang ini ya. Oh iya, ini cuma satu ini ya. Cuma satu thread kan tadi. Cuma satu thread. Jadi threadnya masih 1. Dan ini lambat ya. Nah, supaya lebih cepat, kita bisa banyakin threadnya. Threads, kita ingin 100 threads. Nah, ini bisa banyak nih. Request-nya bisa banyak. Tapi kalau kita lihat ininya, memorinya, nanti akan kelihatan itu naik. Sebentar. Stop dulu. Unicorn. Worker-nya di 89449. PID ini. Thread-nya 1. Memorinya 23 MB ya. Terus kalau kita jalankan load test, akan kelihatan memorinya naik. Terus thread-nya nambah nih 100, 101. Tapi memorinya nambah terus ya, 31 MB gitu ya. Gimana kalau thread-nya kita tambahin lagi? Ingat-ingat kita sekarang 33 MB. Kalau kita naikin, jadi let's say 1000. Terus kita lihat dulu kondisi awalnya. 90072. Thread-nya 1, memorinya 23 MB. Kalau kita load test, sampai 52 MB ya. Thread-nya banyak nih, 500. Memorinya nambah. Jadi bedanya GoToTine sama thread biasa, GoToTine itu sangat-sangat lightweight ya. Kalau thread memang nggak semurah itu. Jadi ada konsekuensi lumayan kalau kita bikin multiple threads. Cuma yang kita pelajari kalau threads-nya banyak, di Unicorn itu juga bisa kayak di Golang tadi. Tapi kalau tadi pakai 100 thread ini, ternyata masih jelek nih. Masih banyak yang gagal. Karena ya kurang banyak thread-nya. Kalau kita tambah jadi 1000, ternyata oke. Sudah semuanya sukses. Cuma sayangnya adalah solusi-solusi di atas tadi, baik yang menggunakan GoToTine maupun yang menggunakan thread, itu sebenarnya nggak gitu efisien karena thread-nya itu kan jalan ya, dia makan memori. Tapi dia banyak menunggu kan. Dia 5 second dia nggak ngapa-ngapain. 5 second cuma nunggu HTTP call ke emailnya balik. Sayang kan, wasted. Solusinya gimana yang lebih bagus? Salah satunya adalah dengan menggunakan queue, in-memory queue. Jadi ini idenya file forget. Kita cukup file, kita kirim emailnya, file. Habis itu forget aja. Kita lupakan. Biarkan nanti ada, kita belum kirim email ya. Kita taruh di queue dulu, file. Kemudian lupakan. Biarkan nanti ada worker yang akan mengambil isi dari queue itu dan akan mengirim emailnya. Ini bagian forget. Kalau di Golang bisa pakai channel. Jadi ini kita bikin channel buat menaruh job ngirim emailnya. Queue size-nya sekarang 0. Jadi nanti akan kita bahas apa akibatnya kalau 0. Worker-nya 1. Ibaratnya kayak kita punya antrian, ukurannya 0 tapi ya. Terus ada satu worker, dia ada satu pekerja yang dia akan ngambil task dari situ dan akan melakukan pengiriman email. Perubahannya di init, kita menjalankan worker-nya. Jadi ini looping sebanyak jumlah worker-nya, kemudian jalankan GoToTine, di mana masing-masing itu akan looping email queue, baca email queue-nya, kemudian kirim email. Yang lama kan di sini ya, yang lama di sini. Terus yang berubah lagi, ketika register, kita nggak ngirim email langsung, tapi cukup memasukkan email yang akan dikirim itu ke dalam queue-nya. Jadi ini cepat.
tapi dengan tanda kutip ya. Nanti akan dibahas kenapa masalahnya apa. Terus kita jalankan lagi coba yang versi file forget, go run main.go, kemudian kita jalankan load test, bisa masuk. Cuma kalau kita tunggu 10 detik, masih ada masalah. Ya, masalahnya ini. Masalahnya adalah kok cuma 7 yang sukses, sementara sebagian besar gagal. Kenapa? Sebenarnya kelihatan ketika kita load test, incoming request masuk, tapi ini kalau kita lihat lognya ya, incoming request masuk, memang sebanyak tadi ya, karena ada go routine di sini gitu. Cuma malah blocking di sini. Dia nggak akan balikin responsnya sebelum, bukan yang ini, sorry. Yang dua, yang ini ternyata blocking malahan. Dia bikin 100 go routine, atau berapapun go routine-nya banyak. Tapi ketika sampai sini, itu tuh kayak giliran masukin ke queue-nya. Jadi ibaratnya kayak ada pelayan di sebelah tempat makan, pelayannya banyak gitu ya. Jadi dia bisa melayani customer yang banyak sekalipun. Tapi ketika dia mau mengasih menu yang dipesan sama customer, dia harus antri dulu, antriannya satu-satu buat ngasih ke kokinya. Dan kokinya ada berapa? Kokinya ada satu. Cuma ada satu koki. Dan karena queue size-nya 0, itu tuh ibaratnya nggak ada queue. Jadi dia harus ngasih menunya ke kokinya langsung. Kokinya harus menerima dengan tangannya sendiri. Nggak bisa ditaruh di suatu tempat, tapi harus diterima sama kokinya. Harus diambil. Sementara kalau kokinya masih masak, berarti kan dia nggak bisa ngambil menunya kan. Berarti si asisten, pelayan tadi, itu masih harus antri dulu di situ. Dia nggak bisa selesai, nggak bisa balikin respons, hingga kokinya mengambil menunya. Nah, itu yang terjadi di sini. Jadi malah ini lambat banget, keblok sama kokinya memasak, kokinya mengirim email. Nah, coba kita ganti. Queue size-nya jadi 100. Apa yang terjadi? Queue size-nya jadikan 100. Oh, ini 300. 100 dulu. 100. Kemudian kita kirim lagi. Sisanya sama ya. Test. Oke. Berarti ini ada tempat buat menaruh menunya. Si pelayan itu nggak perlu langsung ngasih ke kokinya, tapi taruh aja di suatu tempat, terus dia bisa pulang. Jadi bisa balikin respons ke si usernya. Nanti si kokinya akan ngambil dari antrian itu. Antriannya jumlahnya 100 ya. Cuma masalahnya adalah, kalau kokinya, di sini kokinya berapa? Di sini kokinya cuma satu ya. Tapi pelayannya bisa banyak ya, tergantung sama go routine yang dibikin ketika request tadi itu. Tapi ini tetap 100. Berarti misalnya requestnya tinggi, katakan 1000 request datang bersamaan, 100 request pertama itu bisa langsung selesai karena dia bisa menaruh di tempatnya tadi, menunya. Tapi request yang ke 101, kalau queue-nya udah penuh, dia masih harus menunggu sampai queue-nya kosong. Kapan queue-nya kosong? Yaitu ketika si kokinya mengambil menu dari queue itu. Ketika dikonsum di bagian sini. Ini kan akan mengambil ya dari queue-nya. Jadi hasilnya ini juga nggak bagus harusnya. Nah, hasilnya ternyata masih banyak yang gagal. Masih banyak banget yang gagal. Kita naikin lagi. Kita set jadi 1000. 1000 harusnya nggak masalah. Karena kan tadi 100 RPS, 10 detik, berarti ada 1000 request kan. Kalau ada 1000 request, semuanya, dan queue size-nya ada 1000, semuanya bisa menaruh itu ke queue-nya. Nah, 100% ya, udah sukses. Cuma masih ada masalah lain, yaitu di sini. Send emailnya kok lambat ya? Ini kayak, oh iya satu. Oke, ini kayaknya 4 orang udah kekirim gitu, tapi orang kelima masih belum kekirim. Kenapa? Karena kokinya cuma satu. Kokinya cuma satu. Memang cepat ya masukin ke queue, tapi yang memasak itu, yang actually benar-benar ngirim email, itu cuma ada satu orang. Gimana supaya lebih bagus? Kita tambahin worker-nya. Jadi nggak cuma satu koki, tapi katakan ada 10 koki, berarti dia akan bisa lebih cepat memasaknya, lebih cepat ngirim emailnya. Jadi ada 10 koki yang dia akan ngirim email bersamaan, masing-masing ngirim emailnya cuma butuh 5 detik ya. Tapi karena ada 10 orang yang melakukan, jadi bakal lebih cepat nih. Langsung kan. Cuma masih lama ya kalau kita tunggu. Nah, ini gelombang kedua, jadi ya masih nunggu lah. Ya, kalau mau lebih cepat lagi ya udah naikin aja worker-nya. Di sini kita kirim jadi 1000 worker-nya.
Terus kita load, kita jalankan lagi. Terus kita, bentar, yang worker-nya ada 1000, ada contoh lain. Di sini, ya ada 1000, usage-nya 3000. Di sini sekaligus ngeprint time-nya, timestamp-nya, sehingga bisa kelihatan delay-nya berapa lama. Test. Oke, dapat incoming request 846. Nah, ini sekaligus kirim email ya. Oke, udah selesai ini. Udah selesai. Load test-nya udah selesai. Dan kirim emailnya juga udah selesai. Jadi nggak jauh lah, cuma beberapa detik bedanya. Kalau mau lebih cepat lagi gimana? Ya udah naikin aja. Cuma ya nggak bisa unlimited ya naiknya. Itu digolang. Jadi delay-nya sekarang jadi sangat dikit. Dan responsnya udah balik, nggak sampai nunggu 5 detik ya. Sudah cukup bagus. Di Python gimana? Kurang lebih sama sih sebenarnya. Cuma nggak ada go-routine, jadi kita harus membuat queue secara eksplisit. Dan ini worker-nya, dia akan membaca dari queue itu, akan consume, dan dia akan kirim email. Dan worker ini, dia akan dijalankan oleh satu thread. Jadi di bagian ini, start worker, dia akan looping sebanyak number of workers, kemudian bikin thread nih. Bikin thread dan start thread itu, si thread-nya akan execute function namanya worker yang di atas. Ketika register, dia memasukkan ke queue, file forget. Sisanya sama. Dan ini kalau dijalankan juga hasilnya bagus. Cuma masih ada masalah yang akan dibahas di materi berikutnya. Misalnya nih, servernya mati. Sementara tadi ada go routine yang udah ada di queue kan, udah ada sesuatu di queue, karena menumpukkan queue-nya. Terus nanti akan hilang dong yang ada di queue itu. Itu masalah pertama. Masalah ini adalah, ya go routine-nya juga akan dibunuh tadi kan. Jadi nggak akan ngirim juga. Bagaimana misalnya si email server yang third party itu, mereka punya rate limit. Nggak boleh di atas 1000 RPS misalnya. Tentunya kita nggak bisa terus-menerus menambah jumlah worker. Mereka akan bisa jadi down, bisa jadi mereka akan reject request kita. Masih banyak lagi masalah lain. Silakan dipikirkan apa aja masalahnya kira-kira. Dan nanti akan kita bahas di video berikutnya.